Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Desi Supriyanti. Bisa dipanggil dengan Desi. Dan kebetulan saya bekerja di PT Aritur and Travel. Aritur and Travel yang ada di Lampung ya. Dan Aritur and Travel ini sebenarnya pusatnya ada di Bekasi Timur. Kita memiliki cabang ada di Medan, Surabaya, dan di Lampung. Dan saya sudah bekerja di Aritur itu dari tahun 2011. Itu dari lulus kuliah, saya di Aritur and Travel. Tapi itu di pusat yang di Bekasi. Dan saya di Lampung itu sekitar tahun 2014. Nah, kalau untuk perkenalan mungkin itu saja. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum mulai materi yang akan disampaikan itu tentang reservasi ya. Mungkin bukan materi ya, seperti sharing saja, sharing tentang reservasi, bagaimana reservasi di perusahaan saya di Aritur and Travel. Jadi kalau reservasi mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Irsyad atau dosen yang lain. Di sini saya hanya akan ambil beberapa tentang apa sih itu reservasi. Kalau menurut Kamus Besar, reservasi itu proses pembuatan dan cara memesan. Ada lagi, menurut Anggra ini, reservasi berasal dari reservation, yang berarti memesan dan menyediakan tempat. Dan ada lagi menurut IATA, International Air Traffic Association, itu suatu permintaan penyediaan secara awal dari bagi ruang, tempat duduk, atau akomodasi. Jadi intinya reservasi itu memesan, baik itu tiket pesawat, hotel, paket tur, ataupun umroh, bagi yang perusahaannya ada paket umroh. Dan selanjutnya manfaat reservasi. Manfaatnya apa sih reservasi itu? Reservasi itu kalau untuk penumpang, untuk customer ya, tamu, mempermudah, mengatur, atau mempersiapkan keperluan. Jadi memberi kepastian rencana perjalanan. Jadi kalau misalkan mau terbang, harus pesan dulu dong. Tidak dia hanya langsung mau terbang, dia langsung datang ke airport. Datang ke airport, dia belum tentu dapat seatnya. Jadi dia sebagai customer harus memesan dulu. Jadi harus reservasi dulu, baik itu reservasi langsung ke airlines, baik itu ke tour and travel, ataupun reservasi langsung via online ya, karena sekarang tidak hanya bisa langsung datang ke kantor, bisa juga ada lewat Traveloka atau aplikasi lain yang sekarang kan sudah semakin canggih. Nah, manfaat reservasi untuk airline sendiri, jadi sarana untuk menjual load factor secara maksimum. Jadi saat misalkan kapasitas airlines itu kan ada ketentuannya. Jadi saat misalkan terbang, hari H terbang sudah ketahuan nih mana yang available, mana yang sudah terjual. Itu. Selanjutnya, fungsi dan tugas dari seorang staf reservasi. Yang pertama itu menjual dan mempromosikan produk dengan cara melakukan teknik. Jadi menjual dan mempromosikan produk. Produknya itu apa? Jadi produknya itu tergantung masing-masing perusahaan.
Kalau dia di airlines, produknya tentu available seat. Kalau dia di tour and travel itu bermacam-macam. Ada dia tour hanya menjual tiket. Ada dia perusahaan tour yang hanya menjual paket domestik. Dan ada juga tour yang hanya khusus menjual umroh. Ada juga hanya menjual untuk paket outbound internasional. Jadi produk yang dijual sesuai perusahaan masing-masing. Kalau di kami, di Ari Tour and Travel, itu semua menjual mulai dari tiket pesawat. Tiket pesawat itu baik yang domestik maupun internasional. Ada juga tour domestik ataupun internasional. Dan voucher hotel, ada lagi umroh. Jadi sebagai staf reservasi itu harus menguasai produk yang dia jual. Kalau dulu di perusahaan tour and travel, dia hanya stafnya itu hanya reservasinya hanya sebagai tiketing. Tiketing berarti dia hanya menjual tiket dong. Nah, kalau sekarang di tour and travel itu harus menguasai semua produk yang ada di tour. Jadi di depan itu bukan reservation lagi, namanya itu sales counter. Dia mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang kedua, fungsinya itu mempertahankan pengetahuan tentang produk dan pelayanan yang ada, mulai dari fasilitas, harga, terus ada misalkan ada diskon ataupun harga khusus, ataupun misalkan ada promosi yang lainnya. Jadi seorang reservasi harus menguasai itu. Dan itu menjalin hubungan yang baik dengan tamu. Jadi sebagai seorang reservasi, staf itu harus punya hubungan baik dengan tamu. Mencatat dan memproses pemesanan. Jadi selain kita ada di sistem, kalau misalkan airlines kan ada sistemnya masing-masing. Itu kalau misalkan Sriwijaya ada sistemnya Sriwijaya, Lion Air ada sistemnya Lion Air. Kita juga tetap harus ada pencatatan manual. Jadi harus di backup manual. Setelah itu menerima pemesanan. Ya, kalau misalkan kita sudah menawarkan produk kita menerima pemesanan dari tamu. Misalkan kita sudah tamu datang, kita sudah tawarkan atau kebutuhan apa yang tamu inginkan, misalkan dia mau voucher hotel atau mau tiket, tamu sudah menjelaskan maunya apa, kita harus memproses menerima pesanan tersebut. Setelah itu memproses pemesanan. Setelah itu memproses perubahan. Jadi kalau misalkan kita sudah terima pemesanan, kita proses booking. Selama proses booking itu kita masih bisa perubahan. Misalkan tamu pesan tiket dari Lampung ke Jakarta. Dia pesan untuk tanggal 28. Nah, itu kan ada time limit booking. Selama masih proses time limit, misalkan tamu mau berubah, kita masih bisa. Dan walaupun sudah di-shoot pun masih bisa, tapi dengan konsekuensi ada penambahan harga. Nah, selanjutnya tugasnya itu mencatat metode pembayaran. Mencatat metode pembayaran ini gini. Jadi kalau misalkan tamu sudah oke, dia mau pesan itu tiket, ditanyakan dulu ke tamunya dia mau bayarnya pakai apa nih, cash kah, atau debit kah, atau transfer, sesuai yang diberlakukan di perusahaan tersebut. Kalau misalkan di Ari Tour, di perusahaan kita bisa transfer, oke. Kalau misalkan tamunya mau gesek, debit, boleh debit. Nah, melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari tamu no-show. Misalkan tiket itu sudah kita issue, kita harus mengingatkan tamu, Bapak, Ibu harus datang check-in ke bandara minimal 1 jam sebelum keberangkatan. Jadi misalkan di tiket pesawat itu dia terbang jam 7, jam 6 sudah harus di bandara, sudah check-in. Karena kalau misalkan tamu
pesawat terbang jam 7, tamu datang jam 7, dianggapnya no show oleh si maskapai. Dan pasti ditinggal oleh maskapai, karena kan nggak mungkin si maskapai nunggu satu orang, yang lainnya sudah di pesawat. Meminta persetujuan finance untuk pemesanan yang dilakukan pembayaran kredit. Nah, kalau misalkan di perusahaan itu bisa pembayarnya kredit, harus dipastikan dulu ke accounting atau keuangannya bahwa tamu pembayarannya menggunakan kredit. Membuat laporan reservasi. Nah, setelah reservasi sudah oke semua, di bagian staf reservasi pasti ada laporan yang akan dilaporkan baik itu ke atasannya maupun ke accounting. Mengarsipkan data pemesanan secara akurat. Ini penting karena misalkan kita sudah catat di sistem airlines, tapi kita juga harus punya catatan di manual di buku kita. Untuk mempermudah kita, misalkan tamu datang, nah dia lupa nggak bawa tiket, sedangkan dia mau berubah, mau pindah jam atau mau pindah rute, dia tidak bawa tiket, misalkan dia lupa, kan kita ada arsip data pemesanan dia, tanggal kapan pesan, dia kapan berangkat, pesawat apa, jadi harus ada arsip data pemesanan. Selanjutnya itu kode etik reservasi. Nah, kode etik reservasi itu ada 5. Yang pertama, menaati prosedur reservasi yang telah ditentukan. Yang kedua, tidak membuat reservasi yang sama untuk orang yang sama. Jadi misalkan tamu sudah datang, sudah reservasi, kita sudah booking di sistem airlines kita, dan ternyata kita lupa kalau tamu itu sudah pesan. Kita booking lagi nih di sistem, dan yang pasti si airlines bakal notif ke kantor kita. Jadi untuk reservasi orang yang sama harus dihindari. Selain nanti dari airlines-nya komplain ke kita, yang ketiga, sebelum melakukan proses reservasi, hendaknya senantiasa menyiapkan semua kebutuhan. Jadi sebelum ada proses reservasi, kita harus menyiapkan apa aja yang ada di depan kita. Biasanya yang harus disiapkan itu di depan kita itu ada kalender, pulpen, sama buku untuk mencatat apa saja yang dibutuhkan oleh tamu. Yang keempat, pelayanan reservasi grup tidak dipisah-pisah. Jadi kalau misalkan ada grup rombongan, itu untuk booking harus prosesnya via grup. Jangan misalkan ada 30 orang kita pesan di sistem satu persatu, karena nanti saat keberangkatan kalau misalkan beda-beda kode booking, berarti jatuhnya individual dan pasti nanti akan ada kendala. Kalau untuk grup biasanya memudahkan kita untuk check-in, karena untuk grup ada kode booking satu grup satu kode booking. Untuk request pun lebih mudah, untuk request bagasi juga lebih mudah. Yang kelima, ketika terjadi perubahan itinerary, pastikan semua perubahan yang tidak diperlukan dibatalkan. Jadi misalkan ada perubahannya di sistem dari Lampung ke Jakarta Denpasar. Ternyata dari Jakarta Denpasarnya mau diubah, mau diganti. Jadi kita split dulu nih yang sebelumnya. Kita cancel dulu. Jadi yang pemesanan sebelumnya kita cancel, baru kita ambil perubahan yang terbaru. Nah, selanjutnya data-data reservasi. Data-data apa sih yang diperlukan dalam memproses layanan reservasi? Jadi ada 9. Yang pertama itu harus tahu dulu maskapai penerbangan yang diinginkan penumpang. Misalkan nih Lampung Jakarta, kita dari Lampung ke Jakarta itu hanya ada Lion, Sriwijaya, Garuda,
batik dari apa yang mana. Ada namanya kelas ekonomi, bisnis, dan first class. Jadi harus tahu juga tamu maunya, kan tipe tamu beda-beda. Ada yang mau low cost, mau yang murah, berarti di ekonomi yang termurah. Ada juga memang dia perjalanan bisnis dan dia maunya yang bisnis kelas. Tentu ada beda-beda harganya. Dan yang ketiga, data yang harus diperlukan itu tanggal dan waktu keberangkatan. Jadi harus tahu dulu tanggal berangkatnya kapan, mau terbang yang jam berapa, karena setiap tanggal, setiap jam keberangkatan di setiap masing-masing airlines beda-beda harganya. Selanjutnya rute keberangkatan. Ini juga tentu harus tahu mau kemana. Dari Lampung misalkan ke Jakarta, TKG, CGK. Yang kelima jumlah tempat duduk yang dipesan. Misalkan dia atau sendiri kah, atau berdua sama suami, atau bertiga sama anaknya. Jadi harus tahu. Jadi nanti saat di sistem itu ada namanya untuk seat yang kita ambil. Berapa seat yang kita ambil berdasarkan jumlah tamu yang akan memesan. Yang keenam, nama calon penumpang itu tentu harus namanya harus sesuai identitas, KTP ataupun paspor. Karena nanti saat di bandara ada pengecekan tiket harus sesuai dengan identitas penumpang. Yang ketujuh, alamat calon penumpang. Kalau alamat itu kalau di sistem tidak diperlukan, tapi di pembukuan di perusahaan diperlukan karena untuk misalkan dia lewat telepon minta diantar, jadi harus dicatat alamatnya. Yang kedelapan yang utama itu nomor telepon ataupun email dari tamu. Jadi saat misalkan nanti ada perubahan dari airlines, dari airlines itu kan biasanya info ke tour travel. Nah, kita harus punya kontaknya tamu. Kalau misalkan ada perubahan, kita bisa kontak tamu langsung. Jadi memudahkan kita untuk menghubungi tamu. Yang ke-9, keterangan tambahan lain. Kalau misalkan ada, misalkan request kursi roda, ataupun request, misalkan mau tempat duduknya mau di jendela, ataupun di lorong, nanti itu bisa ditambahin di keterangan lainnya. Selanjutnya, jenis reservasi penerbangan. Jadi di reservasi penerbangan itu jenisnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berdasarkan teknis pelaksanaan, ada manual, ada komputerisasi. Yang kedua, berdasarkan jumlahnya, ada grup, ada individu. Kalau berdasarkan alatnya, reservasi kan bisa langsung datang, telepon, SMS, WA, atau kalau sekarang kan bisa WeChat, segala macam tergantung dari perusahaan masing-masing menggunakan alat apa. Langkah reservasi. Nah, yang harus dikuasai seorang staf reservasi itu penanganan reservasi ada 2 tipe. Jadi tamu datang langsung ke kantor atau tamu telepon ke kantor. Adalah mengucapkan salam sesuai standar perusahaan. Jadi saat tamu datang, kita misalkan kalau di hari tour sangat pagi, terus mengucapkan salam dan mempersilahkan duduk. Tentu itu untuk etikanya tetap mempersilahkan tamu. Bapak Ibu selamat datang, silakan duduk. Nah, setelah itu menawarkan bantuan dan menanyakan nama tamu. Karena kita harus lebih sopan dan akrab dengan tamu. Selanjutnya menanyakan rute, tanggal, kelas, dan jumlah penumpang. Jadi kalau misalkan kita sudah menanyakan rutenya kemana, tanggalnya kapan berangkat, jumlah tamunya berapa, mau yang kelas apa, kita kan harus cek sistem. Pasti ada waktu ada
loading sistem itu tidak cepat. Jadi harus memberi info ke tamu untuk menunggu. Karena kita harus mengecek ketersediaan seat dari maskapai. Setelah itu memberikan informasi tentang ketersediaan seatnya. Jadi misalkan di sistem airlines itu, misalkan dia di kelas ekonomi, yang terendah itu ada di kelas Victor atau V. Kalau spellingnya Victor class, terendah misalkan di harga 300. Di kelas Victor itu dia available ada 7 seat. 7 seat kalau misalkan sudah diambil dengan yang lain, available hanya misalkan 2. Dan si tamu misalkan ada 3 orang, berarti harus kita info ke tamu. Bapak, Ibu, mohon maaf, yang 2 orang di kelas Victor, yang 1 orang lagi ada di kelas atasnya lagi. Misalkan di Victor kelasnya di harga 500, untuk 2 orang, untuk yang 2 orang per orangnya 500, dan di atasnya lagi di harga 550. Jadi itu harus kita info juga ke tamu. Nah, setelah kita info ke tamu dan tamu sudah memilih mau menggunakan maskapai apa, mau terbang yang jam berapa, kita harus meminta data penumpang. Jadi harus minta identitas tamu, KTP, dan nomor telepon yang utama. Karena yang sesuai identitas itu sangat penting. Misalkan tamu lupa bawa KTP, dia ngasih namanya nama di KTP itu Budi Susanto. Dia ngasih info ke kita hanya Budi. Itu bisa terbang nggak? Nggak bisa. Nanti di bandara, saat pengecekan, di tiket hanya Budi, di identitasnya Budi Santoso. Pasti di security check-in tidak diperbolehkan. Itu bisa kesalahan, kalau misalkan kita sudah memastikan ke tamu, itu bukan kesalahan kita. Tapi kalau kitanya tidak memastikan ulang ke tamu, kitanya hanya menerima namanya Budi saja, tidak kita pastikan sesuai KTP atau tidak. Tapi kalau kita sudah memastikan, Bapak, maaf, kalau si tamu sudah bilang, sudah, terus sudah yakin, sudah, berarti bukan salah di kita. Tapi kalau misalkan salah di kita, berarti kita harus nombokin. Nanti adik-adik jadi seorang reservasi. Dan tamu itu sudah terbang. Dia beli tiket di kantor. Dan ada yang memesan itu tiket. Tamu tidak terima dan dia tidak bisa berangkat. Berarti dia harus beli ulang tiket dan itu harus tanggung jawab dari staff tersebut. Nah, setelah itu menanyakan apakah tiket langsung diterbitkan atau tidak, atau di-issue. Jadi misalkan sudah booking, kalau sudah booking kan ada time limit untuk issue atau tidak. Jadi ada kesempatan tamu misalkan, oh saya nanti dulu deh, issue-nya saya masih bingung. Atau misalkan kalau sudah pasti itu si tamu sudah pasti ambil itu tiket, oke langsung di-issue, dicetak. Nah kalau misalkan tidak di-issue kan harus ada info limit pengambilan pembayaran tanggal segini ya Pak. Nanti harga bisa berubah. Berubahnya itu bisa lebih mahal, bisa juga lebih murah, atau bisa juga tidak dapat seat. Jadi kita info ke tamu itu satu kode booking yang sudah ada, yang kedua time limit kalau misalkan dia tidak jadi belum issue dulu. Jika pelanggan ingin langsung misalkan dia mau langsung issue, harus tanya dulu dia mau bayarnya pakai kan. Misalkan sudah pasti itu bukti transfernya. Setelah itu baru kita konfirmasi ulang ke tamu. Jadi kita bacakan ulang nih reservasi bookingannya, mulai dari nama, misalkan dengan Bapak Budi. Kita bacakan ulang, Bapak Budi keberangkatan dari Lampung, Jakarta tanggal 22 Oktober. Dari Lampungnya pakai Sriwijaya yang jam 8, tiba di Jakartanya jam 9. Total harganya sekian-sekian, Bapak sudah benar. Kalau misalkan tamu sudah mendengarkan apa yang kita jelaskan,
tamu sudah oke, baru kita proses untuk issued atau cetak. Karena di sini juga riskan. Kalau misalkan sudah kita issue ternyata namanya salah atau tanggalnya salah atau misalkan jamnya yang kita ambil salah, tetap harus itu kalau misalkan kesalahan dari kita yang harus tanggung jawab. Masa kita jadi staff ternyata di situ staff gajinya berapa sih, dan harus misalkan tiket dari Lampung ke Bali dapat yang bisnis itu hampir nyampe 6 jutaan lebih. Habis dong gajinya buat nombokin tiket gitu. Jadi harus ada ketelitian, terus harus pastikan ulang itu tiket sebelum di-issue. Nah, misalkan sudah oke, dia sudah kita proses. Setelah itu kita serahkan invoice dari kita, ada invoice namanya untuk, setelah itu amplop. Nah, setelah sudah proses semua pembayaran sudah selesai, setelah itu ingatkan kembali ke tamu untuk check-in di bandara. Kalau domestik itu maksimal itu 1 jam sebelum keberangkatan. Kalau internasional itu 3 jam sebelum keberangkatan sudah harus di bandara. Jadi harus selalu diingatkan, karena tamu itu kadang menyepelekan. Misalkan nih, kita di Aritur aja sering terjadi. Check-in jangan lupa 1 jam sebelum si tamu tersebut, karena merasa di Lampung gampang gitu kan, udah deh berangkatnya mepet dan dia telat gitu kan, ya berarti salah tamu. Karena misalkan di pagi itu kalau dia flight pertama dari Lampung itu biasanya si Lion atau si Batik itu biasanya si maskapai itu groundnya di Lampung, jadi on time gitu. Jadi kalau misalkan itu benar-benar dia 1 jam sebelum itu udah harus di bandara. Kalau tidak ya sudah, tiket hangus. Mau berapapun itu, mau bisnis atau apapun itu, hangus tiket. Dan kalau kita sudah mengingatkan tamu, berarti bukan salah kita. Kalau misalkan tamu, oh Mbak kan di tiket berangkatnya jam 7, saya sampai jam 7 kurang. Kan Bapak sudah diingatkan datang ke bandara 1 jam sebelum keberangkatan. Itu sebagai ini kita juga, bahwa kita sudah mengingatkan ke tamu. Setelah itu baru mengucapkan terima kasih dan jangan lupa salam pada tamu tersebut. Nah, yang ini penanganan via telepon. Kalau via telepon tidak beda jauh dengan tamu datang langsung. Kalau di telepon itu yang utama itu mengangkat telepon itu tidak lebih dari 3 kali dering. Jadi kalau misalkan telepon sudah bunyi, langsung diangkat. Jangan sampai 3 kali atau lebih baru diangkat, tamu pasti sudah. Apalagi kan sekarang persaingan sudah ini banget ya, mulai dari online lah, segala macam, travel di mana. Jadi kalau misalkan telepon sudah bunyi 1 kali, siap-siap langsung diangkat. Dan jangan lupa salam sesuai standar. Nah, misalkan di Aritur selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Atau misalkan Aritur selamat pagi, misalkan dengan saya Desi, ada yang bisa dibantu. Karena untuk memudahkan tamu juga, oh tahu ini dengan Mbak Desi atau dengan Mbak Putri gitu. Setelah itu sama prosesnya saat tamu datang ataupun tamu telepon sampai proses issue juga sama. Nah, selanjutnya maskapai penerbangan. Jadi, sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan. Pasti adik-adik sudah pada tahu semua maskapai penerbangan. Nah, yang ada di Indonesia itu apa aja sih? Ada Garuda, Citylink, Lion, Batik, Wings Air, AirAsia, Sriwijaya. Ini untuk maskapai yang nasional di Indonesia. Nah, ini ada namanya kode dari maskapai kita. Atau lebih dikenal dengan 2 letter code. Jadi kalau misalkan Garuda Indonesia, kodenya itu GA. Citylink itu QG. Lion Air itu JT, Juliet Tango. Wings Air itu IW, India Whiskey. Batik Air itu ID, India Delta. Nah, ini yang ada di
Indonesia. Kalau yang dari Lampung itu kita hanya ada Lampung menuju Jakarta atau ke lain itu hanya Garuda, Lion, Wings Air, Batik Air, dan Sriwijaya. Kalau Air Asia ataupun Citylink ada sih dari Lampung ke Halim. Kalau Air Asia belum ada dari Lampung. Rute penerbangan. Jadi rute penerbangan itu menurut pasal angka 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan itu lintasan pesawat udara dari bandara udara asal ke bandara tujuan. Jadi rute-rutenya misalkan dari Lampung Jakarta TKG CGK. Jadi kalau bandara-bandara itu ada namanya 3 letter code, sama kayak tadi si Airlines ada 2 letter code. Kayak Garuda itu 2 letter code-nya itu GA atau kodenya GA. Terus kalau si airport itu kalau dari Lampung itu Tanjung Karang TKG, ke Jakarta itu CGK Cengkareng, itu ada 3 letter code-nya. Dan kalau nanti saat misalkan direservasi, kita harus tahu semua kode-kode penerbangan, kode bandara, mulai dari bandara dari Lampung, Jakarta, Bali, semua kita harus tahu. Nah, ini saya beri contoh sistemnya si Airlines-nya Sriwijaya. Ini rutenya dari Lampung ke Belitung Tanjung Pandan. Itu 3 letter code-nya TJQ, Tango Juliet Quebec. Keberangkatan 2 November. Di sini 2 November 2020. Di sini ada jumlah tamu kalau misalkan dia dewasa, anak-anak, bayi. Nah, bayi itu dari umur 3 bulan sampai 2 tahun. Karena nanti harga bayi itu beda. Harga bayi itu biasanya 10% dari dewasa. Kalau anak-anak sih harga tetap sama seperti dewasa, tetap dia full. Misalkan harganya 400, bayarnya 400, kecuali anak si bayi ya. Nah, ini tadi yang saya infokan bahwa ada namanya ekonomi, ada bisnis. Jadi yang terendah itu ada dia Eco Class nih, E Class. Sebentar. Ini yang terendah dia tidak buka kelasnya. Eco, Alpha, Tango, Victor, X-Ray. Dia yang available itu ada di kelas Mama, M Class. Ini masih tersedia 9 seat. Itu rute dari Lampung Jakarta dengan penerbangan, kode penerbangannya SJ069 dari Lampung itu jam 17.25, tiba di Jakarta 18.20, terbang lagi jam 6. Dan dari Jakarta Tanjung Pandannya itu ada di kelas Victor, V-Class. Available seat-nya dia hanya 5. Jadi kalau misalkan nanti tamunya ada 9, berarti harus ambil di kelasnya X-Ray. Nah, ini nanti diinfokan juga ke tamu. Mohon maaf Bapak, misalkan yang termurah di harga 331 ada di kelas Victor. Itu kita available hanya 5 seat. Kalau misalkan Bapak ada 6 orang, berarti yang 1 orang itu dari Jakarta ke Tanjung Pandannya Bapak harus di harga 371 di X-Ray class. Misalkan tamunya, waduh Mbak, nanti saya pisah dong sama teman-teman rombongan saya. Oh, enggak juga Pak, nanti pada saat check-in Bapak bisa request seatnya berdampingan gitu. Daripada nanti si bapaknya misalkan harus sama semua, dia ngambil di kelasnya X-ray semua, berarti semua 6 orang 21. Jadi kita memberikan info-info ke tamu itu harus lebih jelas, memberikan saran lebih murahnya atau lebih nyamannya menggunakan apa.
Ini saya info untuk yang Sriwijaya. Ada lagi ini sistemnya Garuda. Garuda itu kita menggunakan dua sistem. Ada menggunakan sistemnya GOS, itu Garuda Online System. Ada lagi pakai menggunakan Altea. Dia pakai, kalau Altea itu kita harus input coding. Sama seperti Saber. Mungkin ada awal sudah dijelaskan kalau misalkan internasional itu ada namanya menggunakan Saber. Jadi harus ada codingnya dulu. Misal kalau dia sistem kan kita tinggal klik tanggal, klik rute, klik jumlah. Kalau misalkan si sistemnya Amadeus atau Altea ataupun Saber nanti harus input manual. Misalkan mau ngecek dari Lampung Jakarta, kalau sistemnya si Saber itu harus ada coding atau rumus. Jadi angka 1 baru diketik TKG CGK. Terus tanggalnya dimasukkan. Jadi harus semuanya manual. Kita ketik manual. Kalau ini kita menggunakan online system si Garuda. Sama seperti tadi si Sriwijaya, yang termurah ini ada di London Class L. Tapi di sini NA itu berarti not available. Di sini kan ada L class, H class, Victor class, Tango class, Quebec class, sampai Bravo. Berarti dia dari Lampung Jakarta, Jakarta Lombok, dia tidak buka kelas ekonomi. Harga termurah dia tidak buka, dia buka kelas di ekonomi tertinggi di Yankee class. Dari ini kan transit dari Lampung, Jakarta, Jakarta Lombok. GA75, tadi GA itu two letter code atau kodenya airlines, GA75 nomor penerbangan. Dari Lampung TKG, take off jam 14.25, tibanya 15.20. Sampai di Jakartanya 15.20, terbang lagi dari Jakarta itu jam 11, tiba di Lombok jam 14.05. Jadi nanti harus saat ada tamu reservasi, harus juga dijelaskan ke tamu. Ini kan tiba di Jakarta dia pukul 15.20. Di sistem dia mengarahkan Jakarta Lomboknya itu terbang jam 11. Gak mungkin dong dia nunggu di bandara selama itu. Jadi harus dijelaskan ke tamu. Mohon maaf Bapak, kita tidak ada yang connecting. Harus menginap dulu di Bandara Jakarta. Jangan nanti asal kita kasih aja ini penerbangan, nanti taunya Bapaknya nggak tahu kalau misalkan dia harus nginep, dia harus nyari lagi penginapan di Jakarta. Jadi harus menguasai berapa lama menunggu di Bandara Jakarta, itu connecting atau tidak, kita harus info juga ke tamu. Kalau misalkan tamu sudah, oke, tidak masalah, saya minap di Jakarta, nanti tamu sendiri cari hotel. Atau misalkan karena kita jual juga voucher hotel, bisa juga kita menawarkan voucher hotel kita ke tamu tersebut. Ini untuk sistemnya Garuda. Ada lagi sistemnya si Lion Air. Jadi kalau Lion Air itu dia grup sistemnya satu gabung antara Lion, Batik, Wings Air itu jadi satu sistemnya. Kalau tadi dari si Garuda sama Sriwijaya itu terendah dari sini, ini yang terendah kalau si Lion dari kanan. Kalau tadi kan dari kiri. Kalau sekarang dari kanan, available di Quebec Class Q. Di sini ada promo, ada ekonomi. Promonya dia akan di sini 000 itu berarti dia tidak available untuk kelas promo. Dia buka untuk kelas ekonomi di harga yang Quebec Class 9. Nah, di sini dia ada business class mulai dari kelasnya ini Zulu atau Z. Anda Z, I India, D Delta, yang tertinggi itu di Charlie Class, itu untuk bisnisnya. Nah, di sini ada, kalau Batik tadi kan sudah dijelaskan bahwa kode airlines-nya itu ID atau India Delta. Di sini Lampung Jakarta
Lampung Jakarta itu dari Lampungnya jam 7.10 tiba di Jakarta jam 8 itu menggunakan ID 6711 kode penerbangannya. Dan terbang lagi dari Jakarta ke Denpasar itu jam 1 siang. Jadi harus diinfo juga ke tamu bahwa dia harus menunggu selama dari jam 8 ke jam 1 tuh. Sekitar 5 jam. 5 jam dia harus menunggu di bandara. Kalau misalkan dia sudah connecting begini, berarti si bagasi tidak keluar. Jadi bagasi langsung ketemu di Denpasar. Kalau misalkan si tamu, oh Mbak saya nggak mau deh nunggu lama banget nih 5 jam, masa saya di Bandara Soekarno-Hatta ngapain, bisa tiduran deh katanya. Oh Bapak mau pakai apa gitu, misalkan bapaknya, saya dari Jakartanya mau si Sriwijaya aja deh, boleh, bisa. Tapi harus dijelaskan juga ke tamu bahwa nanti bagasi turun di Jakarta, bapaknya harus urus lagi. Di Jakarta diambil dulu bagasinya. Diambil dulu bagasinya, baru check-in ulang, dan harus pindah terminal. Apalagi di Soekarno-Hatta, dari terminal 1A ke 1B itu kan lumayan, dari domestik ke internasional juga lumayan harus menggunakan transport. Jadi harus diingatkan juga ke tamu kalau misalkan nanti Jakarta dari Lampung Jakartanya itu delay atau apapun itu, berarti bukan tanggung jawab dari maskapai, tanggung jawab dari tamu sendiri. Jadi harus dipastikan ulang ke tamu. Kalau misalkan tamunya, oke nggak apa-apa Mbak, karena saya harus cepet-cepet sampai di Denpasar jam sekian. Misalkan jadi tamunya tetap mau yang beda maskapai nggak masalah, tapi yang pasti sudah dijelaskan konsekuensinya, resikonya, dan prosesnya. Misalkan ada yang dia belum pernah terbang kan, karena belum tentu yang beli tiket di kita semuanya sudah pernah terbang semua. Itu. Selanjutnya, nih, reservasi dan booking itu sama nggak sih? Jadi kalau reservasi itu kan dia masih bertanya nih, masih tanya dia mau dapatkan informasi tentang rute, tanggal, harga dari penerbangan suatu maskapai. Sedangkan kalau si booking itu sudah mengunci informasi. Jadi kejadian juga sering kita alami di kantor itu, ada tamu telepon, Mbak mau cek dong dari Jakarta ke Bali, harga berapa? Tanggalnya Pak, udah diinfo tanggal sekian misalkan. Yang tanggal sekian termurahnya misalkan harganya 500. Oke, saya beli ya Mbak, saya ke situ. Itu namanya sudah booking belum? Belum, karena dia baru mendapatkan informasi aja. Kalau dia sudah booking, dia harus sudah menyebutkan nama, tanggal berangkat, terus nomor telepon. Kita sudah input itu data ke sistem kita dan sudah keluar namanya kode booking dan time limit. Jadi kalau misalkan tamu tiba-tiba telepon, Mbak saya mau cek harga, sudah kita info langsung dia tutup dan tiba-tiba dia datang ke kantor. Mbak saya tadi sudah pesan, nah kan bapaknya belum ngasih nama, bapaknya belum ngasih nomor telepon. Jadi kita tidak ada pembukingan, jadi baru pengecekan harga, pengecekan tanggal, pengecekan jam. Jadi kalau misalkan reservasi itu belum dapat kode booking, kalau sudah di booking itu sudah dapat kode booking dan sudah ada time limitnya. Nah, ini contoh yang sudah di booking. Jadi ini contoh bookingan dari yang tadi. Rute dari Bandar Lampung ke Denpasar periode tanggal 2 November. Ini kode booking nih yang ada tanda panah biru. Ini biasanya kalau si batik itu ada 6 digit, itu angka semua. Kode booking tiap airlines itu beda-beda. Kalau si Garuda itu ada angka, kombinasi angka sama huruf. Kalau si batik ini dia huruf semua. Jadi di sini ada kode bookingnya. Jadi kalau misalkan dia baru booking, kita
harus sebutkan kode bookingnya ke tamu, dan di sini ada time limit. Time limit dia harus bayar tiket atau time limit dia booking. Di sini limitnya tanggal 24 Oktober jam 12 siang. Dan kita info ke tamu itu jangan sesuai sistem jam 12. Kita harus info ke tamu, kita majuin 1 jam. Misalkan Pak, limitnya tanggal 24 Oktober jam 11 siang ya. Karena kalau misalkan tidak begitu, kita info jam 12 siang nih. Tamu datang ke kantor kita jam 12, pas. Kita buka sistem, belum tentu internet stabil, belum tentu komputer juga lagi oke. Kita agak lama, kita cek, ternyata sudah tercancel, dan kita cek lagi harga di tanggal tersebut harganya sudah jauh tinggi, misalkan sudah berbeda, misalkan dari harganya 800 jadi 1.500.000, si tamu nggak mau tahu dong, karena dia datang udah jam 12 pas, dan di info juga jam 12 time limitnya. Pasti tamu nggak mau tahu, dan dia mau tetap harga yang sama di harga 800. Jadi antisipasi kita info ke tamu itu 1 jam sebelum dari sistem. Di sistem misalkan jam 12, kita harus info 1 jam sebelumnya, jam 11. Tanggal 24 jam 11 ya Pak, sebelum jam itu. Jadi untuk antisipasi kita kalau misalkan sistemnya lemot atau internetnya lagi gangguan gitu. Di sini nama, sudah ada harga, total harga yang harus dibayarkan tamu. Di sini bookingan yang sudah di-booking ada kelasnya yang kita ambil tadi, November class, Victor class. Nah, ini untuk sistemnya si Lion Group ini yang harus diinput 1 tadi, sesuai data-data tadi. Nama lengkap sesuai identitas. Selanjutnya nomor telepon, kalau bisa nomor telepon kantor kita. Nomor HP tamu dan alamat email kantor sama email tamu tersebut. Oke. Saya rasa cukup untuk reservasi ya. Itu tadi kecepatan nggak sih? Terlalu cepat nggak Pak Irsad? Kira-kira ada yang ditanyakan atau bagaimana? Sangat detail sekali Bu Desi. Dan saya kira nggak terlalu cepat juga kok, karena memang waktunya sebenarnya lama, dan alangkah baiknya kita gunakan waktunya untuk tanya jawab ya Bu. Mungkin ya, boleh. Mahasiswa ada yang kepo ingin bertanya tentang aritur atau mungkin tentang materi yang disampaikan juga saya persilahkan, dan di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin supaya tahu apa yang ditanyakan lebih baik disampaikan langsung. Coba yang tanya pertama di sini ada Abid. Silakan dari Abid kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya memperkenalkan diri, Muhammad Abid Robani dari kelas 1B. Saya izin bertanya Bu Desi. Di poin kedua itu kan ada bagian fungsi dan juga tugas dari reservasi staf, yaitu mempertahankan pengetahuan tentang produk dan pelayanan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana cara untuk melakukan dalam mempertahankan pengetahuan tentang produk dan pelayanan tersebut? Apakah ada kerjasama dengan biro perjalanan lain ataupun seperti apa Bu? Terima kasih Bu. Oke, itu kita tampung dulu apa langsung dijawab Pak Irsad? Langsung saja Bu, biar enak nanti disambung pertanyaan yang lain. Ya, jadi kan di situ untuk produknya. Produknya kalau misalkan kayak dari kami, Aritur and Travel, itu kalau misalkan dia domestik, itu kita quote paket sendiri. Jadi kita sendiri yang buat paket, sama dengan umroh pun kita buat sendiri. Jadi biasanya di kantor itu kita sudah ada flyer, ataupun misalkan kita ada di website kita. Jadi seorang reservasi staff itu dia harus menguasai semua produk. Misalkan di Aritur nih,
Ada paket umroh, paket tur domestik, paket internasional. Jadi staff itu harus menguasai semua yang ada di ininya kita. Jadi harus buka kalau misalkan di kantor itu ada. Nah, untuk paket-paket tersebut, kalau misalkan domestik, kayak misalkan paket tampung, itu kita buat sendiri, kita range sendiri. Dan kerjasamanya paling dengan HPI, ataupun kalau misalkan kita tidak punya vendor, kita tidak punya transport, kerjasama sama transport. Kalau misalkan kayak internasional, kita misalkan punya paketnya si Turki, punya paketnya misalkan Korea ataupun Jepang. Kita kan tidak punya kantor di sana, tapi kita bekerja sama dengan lokal agent sana. Sama kalau misalkan domestik juga, misalkan kita punya paket Bali. Kami Aritur and Travel itu tidak range sendiri. Kami bekerja sama dengan lokal agent setempat, karena itu ada namanya kerjasama tiap, ini ada asosiasi ya, misalkan Asita Lampung kerjasama dengan Asitanya di Denpasar, dan kita pun kalau kerjasama itu dicek juga perusahaan tersebut keanggotaannya, legalitasnya gitu. Jadi produk-produk yang kita tawarkan ke tamu itu sudah ready di websitenya perusahaan tersebut ataupun di flyer ataupun tourbook yang ada di perusahaan itu. Jadi harus menguasai semua. Kan kalau kemarin kata Pak Anwar, biro usaha perjalanan wisata nanti katanya goalnya kan ada tour leader, ada kalau misalkan mau berwirausaha dia jadi buka usaha, ada misalkan ini jadi tour planner. Kalau menurut saya itu memang nggak campur-campur, memang harus dikuasai semua, karena nanti saat kalian keluar dari Polinela, kalian mau bekerja atau mau buka usaha sendiri. Kalau kalian punya modal, kalian bisa langsung usaha, buka sendiri, buka tour and travel. Karena kalian sudah punya kemampuan manajemennya, sudah tahu, untuk keuangannya sudah tahu. Nah, kalau misalkan, saya mau kerja aja deh. Nah, kalau misalkan kalian di perusahaan yang besar, kalian harus menguasai semua. Jadi tidak hanya untuk tour guide-nya aja, tidak hanya tour planner-nya aja, harus menguasai semua. Karena kan kalian belum tentu misalkan daftar di perusahaan A, misalkan ada di situ lowongannya sebagai bagian produk atau bagian apa. Kalau misalnya kalian menguasai semua, kalian misalkan di produk itu kan harus menguasai dulu. Dia mau buat paket, harus tahu dulu bagaimana ngecek tiket, bagaimana tahu rute perjalanan, bagaimana perhitungannya. Nah, kalau misalkan kalian mau sebagai staf di bagian reservasi, tentu kalian juga harus tahu produk-produknya, kalian juga harus tahu maskapai semua gitu kan. Jadi kalau bisa sih dikuasai semua. Terus kalau misalkan nanti kalian ke perusahaan yang misalkan tidak besar, dan perusahaan kecil. Nah, biasanya di perusahaan itu tidak ada bagian-bagiannya, misalkan tidak ada sales counter, tidak ada. Ya, satu orang itu menguasai semua. Jadi saat misalkan ada tamu domestik, dia ngurusin tamu. Kalau misalkan ada jualan tiket, ada tamu mau beli tiket, harus juga bisa tiketing gitu kan, harus tahu sistemnya airlines itu bagaimana gitu kan. Karena kan nanti kalian keluar belum tentu kalian dapat di perusahaan yang besar, belum tentu, atau misalkan mau dapat di perusahaan kecil, karena kan semua nantinya tergantung dari kalian sendiri. Kalau bisa sih memang harus dikuasai semua gitu. Itu jawaban dari saya sih. Iya. Gimana? Ada lagi? Bertanya, Abid, ada tanggapan atau mungkin pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Kalau untuk pertanyaan lain sendiri sih Pak, kan ini kan namanya Biro Perjalanan Tour and Travel. Itu banyak sekali tuh. Jadi yang Abid ingin tanyakan lagi biar lebih jelas, ini kan kita itu sebagai Biro Perjalanan ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya nih. Tetapi itu kan banyak saingannya.
Gimana sih Bu cara untuk persaingan yang sehat itu kepada tour and travel yang lain gitu Bu? Apa ada kerjasama gitu Bu? Persaingan sehat lah intinya Bu. Oke, jadi kalau itu memang sekarang di kami sendiri pun itu persaingannya sudah luar biasa. Misalkan nih paket Lampung sendiri yang kami jual, kan kalau banyak tuh di IG itu jual paket si Pahawang ada yang cuma 200.000, 250 kan murah sekali kan. Tapi kalau kayak kami Ari Tour and Travel itu kita tidak jual harga segitu. Jadi gini, kita jual tetap standar, tidak terlalu mahal, tidak juga kitanya, maksudnya dari segi pelayanannya. Jadi kita harus bisa sebisa mungkin harga sekian. Tapi lihat dong pelayanannya, lihat dong apa yang termasuknya. Misalkan dengan harga yang di Instagram, di yang lain yang misalkan itu legalitasnya pun perusahaan itu tidak ada gitu. Dia hanya dia hanya udahlah dia hobi jalan-jalan, buka harga, ajakin ini gitu kan. Tapi untuk yang seperti itu berapa tahun sih dia bisa bertahan gitu kan. Misalkan yang paket si A murah banget nih, paket saya harganya kemahalan. Dilihat dulu pelayanannya, dari segi makanannya, dari segi guide yang kita kasih. Karena kalau misalkan yang kita kasih lokal guide-nya bersertifikat, terus makanannya sudah kita info, biasanya di itinerary kan sudah disebutkan makan siang di resto A, menunya apa-apa-apa. Dengan harga sekian biasanya yang kita sudah kerjasama, karena kami kan kayak di Tour and Travel sendiri kan ada Asita, ada Intoa itu untuk yang khusus inbound, kalau Asita General, kalau ada lagi Himpuh itu untuk yang umroh. Jadi kita selalu ada naungan organisasi. Misalkan harga kita di bawah itu, nanti yang menaungi kita itu selalu ada peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan, misalkan travel-travel yang tidak berizin, tidak diperbolehkan. Jadi sebisa mungkin paket yang kita jual itu selalu ditonjolkan apa nih kelebihannya. Walaupun paket kita mahal tidak masalah. Kita harus tetap pede menjual paket tersebut. Karena di dalam situ kan pasti ada kelebihan. Dari standar pelayanan, dari apa yang didapatkan, terus objek apa aja, termasuk apa aja. Misalkan yang A lebih murah, tapi dia belum termasuk tiket masuk. Di A lebih murah, ternyata makannya cuma nasi bungkus gitu kan. Dan kita revenue kita misalkan keuntungan kita maksimal 10% atau maksimal 5%. Kita harus ada juga, misalkan kita kerjasama nih, karena kami biasanya nerima tamu itu kerjasama dari agen Jakarta. Dari kita kalau terima tamu dari agen sama terima tamu langsung itu pasti beda. Misalkan dari agen itu kita harganya, kita jual ke agennya Jakarta, kita jual 3 juta. Kalau ke tamu langsung 3,5 juta. Kenapa? Karena kita punya kerjasama dengan agennya Jakarta dong. Masa iya kita jual ke tamu sama jual ke agen lebih murahan ke tamu? Karena kita kan ada naungannya tersendiri kan. Nah itu tidak boleh juga karena ada peraturan-peraturan yang harus diikuti gitu. Seperti itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin dilanjut pertanyaan yang lain, Bu ya. Dari Boleh. Wahyu Habibi kelas C. Silakan langsung disampaikan pertanyaan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Wahyu Habibi dari kelas perjalanan wisata kelas 1C. Saya ingin bertanya, kan saya sudah tour and travel baru ini. Terus tetapi saya belum jual tiket pesawat, paket wisata ke luar negeri, dan paket umroh dan haji. Nah, pertanyaan saya, bisa tidak kerjasama dengan biro lain yang sudah menjual tiket pesawat, paket wisata ke luar negeri, dan paket umroh dan haji? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya.
Kalau seperti itu bisa. Jadi gini. Jadi sistemnya gini. Misalkan kantor A pengen kerjasama dengan kantor B. Misalkan kantor A pengen kerjasama dengan Aritur. Aritur punya nih paketnya Lampung. Atau Aritur punya nih paketnya umroh, sedangkan si perusahaan A dia tidak punya izin umroh, ataupun dia bingung nih mau jual paket Lampung tapi gimana? Ya sudah, berarti dia ngambil paket dari Aritur, tapi nanti kerjasamanya Aritur tetap menonjolkan nama perusahaan A. Misalkan harga paketnya di Aritur 3 juta, publishnya 3 juta, kalau ke agent di 2,5. Berarti nanti untuk ininya ke tamunya 3 juta, yang 500-nya untuk si agent A. Dan tetap karena itu kerjasama antara agent, yang ditonjolkan itu yang agent A, karena yang punya tamu kan agent A. Yang Aritur itu hanya operasionalnya saja gitu. Sama juga untuk yang umroh atau apapun itu, tetap karena itu kerjasama dengan agent harus ada ininya, ada batasannya juga gitu. Begitu. Ada lagi? Bisa tidak Bu kerjasama dengan Aritur? Boleh banget. Nah, ini Boleh. ini mungkin nyambung pertanyaannya, Bu. Kan Ya. siapa tahu dari Aritur bisa setidaknya ketika memang mahasiswa ingin part-time lah bekerja di Aritur dengan cara mungkin kalau part-time kan menjual paket wisata yang dimiliki oleh Aritur. Nah, mungkin kalau memang bisa, apakah itu secara teknis bagaimana, dan mungkin sharing profitnya mungkin bisa dijelaskan juga, Bu. Siapa tahu ada yang berminat buat buat agen-agen buat memasarkan lah. Oke. Jadi kalau misalkan untuk itu ya, kita kerjasama biasa, mau dia sebagai freelance-nya guide atau freelance-nya sales produk. Jadi kita terima semua. Jadi kalau misalkan untuk freelance-nya guide, lokal guide, misalkan di adik-adik mahasiswa Polinela dia sudah bisa guiding, terus misalkan sudah ikut keanggotaan HPI, punya sertifikat. Nah, saat kami punya tamu, kita bisa kerjasama. Misalkan siapa tadi namanya lupa. Misalkan Angga, siapa? Wahyu Habibi mana? Oh iya, Wahyu. Misalkan Wahyu sebagai local guide sudah bersertifikasi di kota HPI, mau freelance jadi guiding bisa. Kalau untuk guide biasanya yang terendah itu kita fee-nya per hari itu 250, itu yang terendah. Belum nanti ada fee dari atau tips dari tamu. Nah, kalau untuk tour, paket umroh ataupun yang lainnya, kita juga tetap ada sharing profit. Misalkan Wahyu punya teman-temannya mau ke Korea nih, punya rombongan ada 15 orang teman-temannya mau ke Korea, boleh kita kerjasama. Ataupun misalkan Wahyu mau pakai bendera sendiri, saya nggak mau dong pakai Aritur, nanti teman-teman saya ke Aritur terus dong. Nggak apa-apa, misalkan mau pakai benderanya Wahyu, misalkan namanya Wahyu Tour and Travel, boleh. Nanti misalkan harga paket kitanya 3 juta, misalkan keuntungan kita di situ ada 5%, ya udah berarti keuntungannya dibagi 2,5%, 2,5%. Nah, kalau si umroh beda lagi. Kalau umroh misalkan Wahyu punya keluarga, Bu saya mau umroh sekeluarga 15 orang. Harganya si Aritur yang terendah misalkan paket promonya itu 23 juta. Bu boleh nggak sih saya jual harga segitu, tapi buat saya berapa? Pasti ada. Misalkan keuntungan kita dari paket umroh itu 500.000, ya kita bagi 2 gitu, sharing profit namanya.
Terus kalau misalkan, Bu, saya mau deh yang misalkan saya mau gratis umroh, bisa nggak sih, Bu? Boleh, tapi Wahyu harus punya yang berangkat itu lebih dari 30 orang. Nanti Wahyunya free 1 orang gitu. Jadi kalau untuk itu kita buka seluas-luasnya sih. Mau dia, nggak mau deh katanya, nggak mau jadi freelance. Kalau ada tamu baru gitu boleh gitu. Iya. Ya nanti setelah ini mungkin Bu Desi juga bisa share kontak ke mahasiswa buat nanti ketika memang ada yang ingin seperti itu nanti bisa berhubungan langsung dengan Bu Desi. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Dari Boleh. Heru Andaya kelas D. Nah, silakan Heru Andaya, masih ada? Masih bergabung? Masih, Pak. Oh iya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Andaya dari kelas D. Yang ingin saya tanyakan di sini masalah NOSO tadi, Bu. Jadi kalau tamunya NOSO, sistem penyelesaiannya bagaimana ya, Bu ya? Kan kalau di hotel bila tamunya NOSO dan tidak ada konfirmasi sebelumnya, maka tamu itu dianggap sudah menempati kamar yang sudah dipesannya, Bu. Kan dia sistemnya no money no room, Bu. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk tiket sama juga seperti itu. Misalkan Heru sudah punya pegang tiket. Tiket dia dari Lampung ke Jakarta. Dia terbangnya jam 7. Dan Heru baru sampai di bandara itu jam 7. Dan ternyata Heru sudah check-in, dia sudah ambil seat gitu kan, sudah web check-in ya, web check-in bukan check-in di bandara, sudah web check-in, sudah ambil seat. Dan ternyata pas sampai di bandara sudah telat kan, sudah terbang itu si pesawat. Itu jatuhnya no show, hangus semua, itu tiket mau harganya bisnis kayak, mau harganya dia apa yang murah, itu pasti sudah nggak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa di refund, udah hangus gitu. Seperti itu, Heru. Gimana, Heru? Baik, Bu, terima kasih. Oke. Kita lanjut, Bu ya. Mungkin ada 3 pertanyaan lagi dari Rizky Alfandi Junior Simamora, kelas 1B. Masih ada Simamora? Oh ya, nggak ada ya. Mungkin kalau nggak ada, ke pertanyaan selanjutnya dari Ninyoman Sepia Pajarini, kelas 1C. Silakan, bisa bertanya langsung. Halo, Nyoman, kelas 1C. Mungkin bisa saya sampaikan aja, Bu ya. Saya bacakan pertanyaannya. Rute pesawat yang berbeda-beda, jadi jenis pesawat, apakah jenis pesawatnya berbeda juga? Nah, mohon penjelasannya. Oke, kalau untuk pesawat, tiap maskapai beda-beda. Terus tiap satu maskapai pun, misalkan Lion, itu beda-beda juga. Karena nanti di sistem ada namanya Boeing, ada lagi ATR. Kalau si Boeing juga macam-macam. Ada yang Boeing 737, ada yang Boeing 600. Jadi kayak Wings itu dia ATR, ada yang ATR. Kalau yang ATR dia baling-baling. Jadi di sistem nanti kan ada infonya dia menggunakan Boeing ataupun apa. Nah, Garuda pun, misalkan Garuda, oh masa Garuda masih baling-baling sih? Nah, jangan salah, karena biasanya Garuda juga ada ATR, dia biasanya kalau untuk rute-rute yang agak misalkan di pedalaman, kayak di Papua segala macam. Walaupun dia Garuda, dia tetap pesawatnya baling-baling, dan itu pun kapasitas hanya sekitar nggak sampai 50.
Sama kayak rutenya misalkan si Wings dari Lampung ke Bandung. Yang sudah pernah terbang Lampung-Bandung itu dia pakai baling-baling. Jadi seatnya pun tidak banyak, tidak sampai 100. Itu tipe-tipe ini ya, tipe-tipe pesawat, nanti boleh dicek lagi. Beda-beda. Jadi setiap airlines, satu airlines pun beda-beda, tergantung rutenya kemana. Gitu. Mungkin lebih jelasnya di mata kuliah lain juga ada, Bu, tata operasi darat, mungkin di sana juga. Nah, betul. Ini pertanyaan terakhir, Bu, sebagai penutup mungkin Galuh silakan bertanya langsung. Halo, Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Galuh Duhita dari kelas D. Izin bertanya Ibu, kan tadi di penjelasan itu di sistem Sriwijaya itu kan kelas E-nya itu apa kayak nggak kebuka gitu kan, nggak bisa di booking. Itu kenapa kayak gitu? Apa itu terbukanya di saat-saat tertentu aja? Kan kalau misalnya kayak Garuda itu dia kelas terendahnya kebuka kalau misalnya ada acara tertentu kayak Garuda Travel Fair gitu. Apa kalau punya Sriwijaya juga kayak gitu? Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Galuh pertanyaannya. Jadi sama seperti si Garuda. Kalau si Garuda dia punya namanya Garuda Travel Fair. Kalau si Sriwijaya dia tidak ada travel fair-nya. Tapi kelas itu dibuka saat dia ada masa-masa promo. Jadi kalau misalkan lagi promonya si Sriwijaya, Sriwijaya load faktornya lagi rendah nih. Dia lagi sepi misalkan, atau misalkan lagi musim-musim memang mereka butuh, ya mereka buka itu kelas. Jadi saat-saat promo mereka, biasanya mereka juga akan promo di websitenya ataupun di sosial media yang dia punya. Gitu. Jadi kalau si Garuda kan ada travel fair-nya nih, di Lampung pernah juga ada travel fair. Nah, kalau si Sriwijaya enggak, dia saat promosi itu dia paling publish di website, publish di sosial media, atau dia kerjasama sama bank tertentu, nanti di situ promonya si Sriwijaya yang E itu pasti dibuka gitu. Jadi saat promo-promo saja gitu. Terima kasih, silakan. Ada lagi? Cukup Ibu, terima kasih. Ya. Mungkin dari Pak Enggar ada tanggapan atau sedikit buat jelas. Silakan Pak Enggar. Ya, makasih Mbak Irsyad. Makasih Bu Desi. Ini luar biasa sekali sharingnya. Karena memang jujur aja kita di PW ini kan yang dosen yang benar-benar basicnya terjun langsung di dunia travel agent belum ada nih Bu. Hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman kami saja pernah bekerja di sini, di sini dan lain-lain. Terkundangan tadi disampaikan. Jadi teman-teman mahasiswa nih semua bisa ngelihat sebenarnya dunia reservasi, pertikatan dan lain-lain itu bagaimana, dan sehingga pandangannya lebih jelas lagi. Sama ini Bu Desi, mungkin sedikit penekanan lagi, mungkin butuh disampaikan ke teman-teman, ke mahasiswa. Selama ini mungkin sampai nanti perkuliahan ini selesai, mungkin kan kita pembelajaran sistem tiketing kita hanya basisnya via website, Bu. Jadi belum sampai yang ke pelatihan dalam bentuk sistem seperti penggunaan Sabre, Amadeus, dan lain-lain. Nah, yang perlu ditekankan, kira-kira begini, apakah cukup pembelajaran kita hanya sifatnya pemahaman di sistem saja seperti online travel agent, hanya sebatas di situ saja, atau perlu juga tuh tadi kita masuk untuk mempelajari lebih dalam terkait penggunaan aplikasi Sabre, Amadeus, dan lain-lain yang contohnya yang based on sistem, yang sistem aplikasi yang bisa digunakan. Itu sih Bu Desi, mungkin sehingga ke depannya kalau memang perlu kita bisa atau ke Polinela untuk bisa pengadaan, sehingga mahasiswa pun nanti juga bisa terfasilitasi buat itu. Gitu Mbak Desi. Terima kasih.
Oke, baik Pak Enggar. Jadi gini, kalau untuk kayak sistem Cyber, Amadeus, atau ada lagi Galileo, itu sebenarnya kayak di Lampung sendiri yang menggunakan itu bisa dihitung berapa travel agent yang menggunakan sistem itu. Karena di Lampung sendiri yang sudah IATA itu hanya 1-2 yang sudah IATA. Dan kalau sudah IATA sudah pasti dia menggunakan sistem Cyber. Nah, untuk mahasiswa sendiri mungkin pengenalan kayak codingnya atau apapun itu sebenarnya harus sih seenggaknya tahu, karena nanti oke, kalau dia misalkan di perusahaan kecil, tapi nanti kalau misalkan di perusahaan besar dan dia penjualan tiket internasionalnya banyak, pasti dia menggunakan 2 sistem, si Cyber atau si Galileo, menggunakan 2 itu. Dan itu biasanya yang dilihat ada sertifikat. Kalau misalkan di Cyber ada sertifikatnya Cyber, kalau si Galileo ada sertifikatnya Galileo. Kalau dia sudah memiliki itu, biasanya akan diterima di perusahaan-perusahaan besar, dan itu di perusahaan itu kan kalau misal tidak hanya sebagai ticketing, karena di bagian produk saat dia membuat paket, dia mau ngecek tiket internasional, nggak mungkin misalkan online aja nih cek tiket doang yang termurah, nggak juga, karena kalau dilihat di online dia pasti yang keluar itu di sistem itu yang termurah kan. Nah, kalau di sistemnya si Cyber kan kelihatan, kayak sistemnya domestik tadi kan, berapa available-nya, bisa diambil nggak sih untuk grup, bisa di apa ininya gitu kan, gitu. Kalau misalkan untuk mahasiswa sih, perlulah mungkin satu sistem, mau itu Cyber atau si Galileo, untuk pengenalan kalau memang nggak banyak yang pakai itu, tapi setidaknya mahasiswa punya basic untuk tiketing tersebut gitu, karena tidak hanya sebagai tiketing saja menggunakan itu. Nanti saat dia di bagian produk ataupun bagian quotation, kan nanti harus cek juga nih untuk harga tiket internasional segala macam. Oke, kalau dia perusahaan kecil yang di Lampung atau perusahaan kecil yang di daerah lain menggunakan sistem-sistem online, memang tidak perlu itu gitu. Paling dicek aja yang online. Ada misalkan dia kerja sama sistemnya Sriwijaya, atau misalkan ada perusahaan memang di Lampung pun dia tidak kerjasama dengan airline tersebut, dia tidak punya sistem airline Sriwijaya, tidak punya sistemnya si Garuda, tidak punya sistemnya si Lion, tapi dia nge-sub ke agent lain, misalkan ada Via, kalau di Via dia bisa domestik, internasional, semua dia bisa jual kan. Ada lagi ada Dharma Duta, dia hanya login, satu login, jadi dia ininya nge-sub sistemnya, karena kalau misalkan dia kerja sama-sama Garuda atau sama-sama Lion, Lion pun harus deposit 10 juta misalkan. Karena perusahaan-perusahaan di Lampung pun tidak sebesar itu untuk bisa deposit ke agent ke maskapai tersebut, itu sih. Seperti itu Pak Enggar. Ya, oke, makasih Bu Desi. Ya. Mungkin udah Pak Irsyad, silakan. Ya, mungkin ini Bu sebagai penutup dan penyemangat kami yang memang baru belajar tentang tarif dan dokumen pasasi, dan mahasiswa juga yang mungkin beberapa ada yang dari SMK Pariwisata juga, dan nantinya memang ketika sudah selesai kuliah apa yang dipelajari bisa diterapkan, dan nantinya mungkin Aritur bisa mengakomodir keinginan mahasiswa yang memang sepertinya ingin belajar lebih tentang tarif dan dokumen pasasi, karena memang di perjalanan wisata Polinela sendiri belum ada alat-alat seperti itu yang memang istilahnya untuk di dunia kerja itu sangat penting. Dan nanti setelah ini mungkin kalau memang sudah bisa kelas offline, nantinya juga kalau memang disepakati oleh dosen-dosen lain, apakah bisa berkunjung ke Aritur secara offline, Bu, ya? Boleh, Oke. Pak Irsyad. Kita welcome banget kalau itu. Yang penting ada pemberitahuan sebelumnya, ada surat pengantar juga. Karena memang kami kan cabang, jadi segala sesuatu pusat tuh harus tahu.
Karena kita tetap di monitor tuh ada CCTV, pusat juga apa yang kita kerjakan, pusat juga tahu gitu. Oke. Mungkin bisa dilanjut foto bersama, Bu ya. Tolong mahasiswa buat menyalakan kamera di gadgetnya masing-masing. Pak Enggar bisa minta tolong dibantu screenshot ya. Oke. Oke. Dari layer yang pertama mungkin, tolong buat siap-siap semuanya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oh ya, ada suaranya ya Pak Enggar ternyata. Jadi berasa ya Pak. Ya, layar kedua. Biar kerasa, Pak. Layar kedua, ayo. Oke, lagi. Giginya jangan malu-malu. 1, 2, Yuk, hitung, Pak. 3. Oke. Layar ketiga. Yuk, kameranya dinyalakan. Sip. Dihitung ya. 1, Yuk. 2, 3. Oke. Layar terakhir. Ini ada beberapa yang belum nyalain kamera. Yuk, langsung aja. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Enggar? Bentar, Pak, yang terakhir gagal. Oh, yang terakhir gagal. Ayo diulang lagi. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sebelum kita tutup dan akhiri kelas online kali ini, saya ucapkan terima kasih lagi untuk Bu Desi telah menyiapkan waktunya untuk menyampaikan mengenai reservasi. Semuanya bisa ucapkan bareng terima kasih ke Bu Desi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih, Bu. Cara ngabatin hati. Sama Pak Irsan. Ya. Mungkin setelah ini saya minta waktunya untuk kelas B dan C untuk stay dulu ya. Kelas B dan C. Untuk yang lain bisa meninggalkan Zoom dan melanjutkan aktivitasnya kembali.